Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mursali rahmatan lil alamin. Wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Masyaallah ummahat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu dzunubahu. Kita masuk pada halaman ke-45. Dan semoga waktunya cukup kita habiskan di poin ini, di paragraf besar yang kedua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang betapa di luar sana banyak orang-orang yang salah memahami keutamaan. Mereka memandang aset-aset dunia dan harta sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu. Padahal jelas para nabi tak mewariskan harta, para nabi tak mewariskan tahta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan itu adalah salah satu indikasi besar bahwa ilmu jauh lebih mulia daripada harta. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di lapangan dan ini tolong diperhatikan, ternyata di lapangan tidak sedikit kaum muslimin dan kaum muslimat mundur dari majelis ilmu atau futur dari majelis ilmu atau malas menuntut ilmu dengan berbagai macam alasannya. Banyak alasan orang untuk tidak menuntut ilmu, untuk memberikan uzur pada dirinya, padahal kalau dia diajak misalnya kepada tempat yang di sana ada diskon belanja, mungkin dia tidak akan mencari uzur. Tetapi ketika diajak kepada keutamaan dan ilmu yang dibagikan di situ warisan para nabi dan rasul, mudah mereka untuk beruzur, mencari alasan dan membela diri. Maka pada hari ini insyaallah kita akan sampaikan secara cepat agar tidak nanggung insyaallah beberapa sebab yang menghalangi seorang tersebut untuk hadir di majelis ilmu. Beberapa sebab yang menghalangi atau yang dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk tidak menuntut ilmu. Sebab pertama adalah usia sudah tidak muda lagi. Usia sudah tidak muda lagi. Di sini beliau sebutkan, bisa jadi seorang manusia enggan mencari ilmu karena umurnya sudah tua. Dia tidak belajar pada masa tua karena merasa malu, lalai belajar pada masa mudanya. Lalu dia rela dicap sebagai orang yang bodoh dan memprioritaskan cap itu daripada ilmu. Padahal dia bisa menjadi pemula untuk belajar. Itu adalah bagian dari tipu daya kebodohan dan penipuan kemalasan. Jadi di sana ada orang yang ketika diajak menuntut ilmu, mungkin dia hadir sekali, kemudian dia mundur secara teratur. Alasannya apa? Saya tidak paham. Usianya sudah cukup rumit untuk memahami ilmu. Alasan usia ini ada jemaah, dan itu sangat banyak pula. Usia yang sudah larut dijadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kenapa? Karena menurut dia, saya sudah terlambat menuntut ilmu. Seharusnya dahulu saya menuntut ilmu, bukan sekarang. Maka orang seperti ini dia jatuh di dalam lipatan-lipatan kesalahan. Dia digulung oleh ombak kelalaian. Dulu dia pernah salah karena tidak menuntut ilmu di waktu kecil, kalau boleh disalahkan. Di waktu muda dia tidak belajar. Akankah di waktu usianya sudah senja, ibarat matahari sudah di waktu asar, sedikit lagi hampir tenggelam, kemudian dia masih beralasan untuk tidak belajar? Nah, ini tipu daya jemaah, tipu daya. Bukankah kita kalau mendapatkan bagian-bagian dunia ini tidak dapat banyak sedikit pun? Jadi, kenapa dalam warisan para nabi dan rasul, ilmu yang diambil dari wahyu, kita begitu zuhud? Bukankah seharusnya zuhud kita itu untuk dunia?
Bukankah seharusnya zuhud kita itu terhadap sesuatu yang merusak kepentingan syurgawi kita? Sementara dengan ilmu kita tahu mana benar, mana salah, mana jembatan ke neraka, mana jembatan ke syurga, mana yang bisa menjadikan kita kokoh di atas sirat, dan mana yang menjadikan kita tergelincir hingga jatuh ke dalam jahannam. Nah, ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, karena jika ilmu adalah sebuah keutamaan, maka animo yang sudah tua terhadap ilmu itu harusnya lebih patut. Kita sudah sepakat ilmu itu adalah keutamaan. Harusnya semakin bertambah usia kita semakin bijak, bukankah begitu? Bukankah pepatah itu dari orang tua? Pepatah itu diambil dari mana? Dari orang tua, bukan orang muda. Bukankah disebutkan di dalam peribahasa bahwa orang tua itu lebih bijak? Semakin bertambah usia semakin matang pemikirannya. Nah, kalau menurut kita bahwa keutamaan itu sekecil apapun diambil, maka harusnya usia semakin tua, semakin berlanjut, minimal kita dapat sedikit keutamaan ini, enggak masalah. Karena tidak ada kata terlambat ketika meraup kebaikan. Ketika Anda kehausan, biasanya Anda itu minimal minumnya itu seporsi gelas. Minimal itu minum. Tapi kalau Anda kehausan, pantaskah Anda mengabaikan setetes embun? Yakin, pasti setetes embun itu akan Anda minum ketika Anda kehausan, walaupun biasanya Anda segelas minumnya. Nah, ini ilmu di usia yang semakin menuju redup, ibarat bulan akan tenggelam. Maka harusnya kalau dia yakin bahwa ilmu itu adalah sebuah keutamaan, maka semakin bertambah usianya, semakin berusaha dia mendekati majelis-majelis ilmu. Menjadi seorang pelajar yang sudah tua itu lebih baik, ya, daripada menjadi orang bodoh yang sudah tua. Ini pegang jamaah. Stabilo kalau ada di garis bawahi, yaitu keutamaan. Ucapan beliau, memulai keutamaan adalah sebuah keutamaan. Dari situ, memulai keutamaan adalah sebuah keutamaan. Kalau dulu waktu kecil kita tidak dapat keutamaan ilmu, waktu muda tidak dapat keutamaan ilmu, dan waktu tua masih saja tidak mau mendapat keutamaan ilmu, pegang kata ini. Keutamaan, ya, memulai keutamaan adalah sebuah keutamaan. Kau tidak akan menjadi orang yang istimewa kalau tidak memulai untuk melangkah menuju istimewa. Menjadi seorang pelajar yang di usia tua itu jauh lebih bermakna daripada menjadi orang yang tua tapi larut dalam kebodohan. Makanya salah satu ahli hikmah, ya, dia melihat seorang yang sudah tua renta, suka memikirkan tentang ilmu, tetapi orang ini terlihat malu dan canggung untuk menuntut ilmu. Maka ditanya oleh ahli hikmah ini, wahai engkau, apakah engkau malu? Ditanya oleh ahli ilmu tersebut, dia berkata, wahai engkau, apakah engkau malu jika pada akhir umurmu engkau menjadi orang yang lebih utama daripada engkau di awal usiamu? Awal usiamu dulu kau nggak ngerti. Kemudian kalau kau belajar sekarang kau jadi paham. Apakah malu menjadi orang yang paham? Apakah minder menjadi orang yang mengerti dalam urusan ilmu? Itu tidak pantas. Dan di sini beliau membawakan kisah dari Ibrahim bin Al-Mahdi. Ibrahim Al-Mahdi menemui Al-Ma'mun yang sedang berada di samping sekelompok orang yang berbicara tentang ilmu fikih. Lalu Ibrahim berkata kepada Al-Ma'mun, dia berkata, wahai paman, apa yang engkau pahami dari ucapan mereka yang membahas fikih ini? Maka Al-Ma'mun menjawab, wahai Amirul Mukminin, mereka sibuk pada saat kecil, sedangkan kami sibuk setelah tua. Maksud dari Al-Ma'mun adalah kami ini udah telat untuk belajar karena usia udah tua. Maka Ibrahim Al-Mahdi berkata, kenapa engkau tidak belajar sekarang? Kalau dulu waktu kecil sibuk. Maka apa kata Al-Ma'mun? Al-Ma'mun menjawab, apakah orang sepertiku ini masih bagus untuk cari ilmu? Maka Al-Ma'mun menjawab, iya. Atau Al-Mahdi menjawab, iya. Demi Allah, engkau mati sebagai mencari ilmu itu lebih baik daripada engkau hidup dan rela dengan kebodohan. Mati membawa sedikit ilmu karena ternyata dapat hidayahnya untuk menuntut ilmu di akhir usia, itu jauh lebih baik daripada wafat tapi berkalangkan dengan noda-noda kebodohan.
Maka Ibrahim berkata, sampai kapan aku bagus untuk mencari ilmu? Maka Al-Ma'mun menjawab, selama kehidupan itu baik untukmu. Artinya selama kesempatan itu masih ada. Karena masa kecil itu lebih bisa dimaafkan jika kebodohan tidak memiliki alasan. Masa kelalaian tidak panjang dan hari-hari kesiaan tidak terus menerus. Maksudnya gini, kalau dulu kau waktu kecil gak belajar, semoga itu diberikan uzur karena waktu kecil waktu bermain. Nah sekarang udah tua, apakah masih mau bermain? Usia sudah berlanjut, apakah masih mau bermain? Karena kelalaian itu, kalau kita punya ilmu, lalai kita nggak lanjut. Kalau kita punya ilmu, sia-sia itu tidak terus menerus, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah pepatah, dan disebutkan di dalam sebuah pepatah, di sini disebutkan oleh beliau penulis rahimahullahu ta'ala, jahlus saghiri ma'zurun wa ilmuhu mahkurun. Kebodohan anak kecil itu dimaafkan karena dia masih kecil, masih lalai, masih suka bermain. Kalau dia jahil dimaafkan dan ilmunya diremehkan. Tapi sayangnya orang meremehkan ilmu orang yang muda, ilmu orang yang kecil. Oh dia lebih muda, oh dia lebih kecil daripada saya. Orang berilmu itu tidak pantas diremehkan. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebodohan orang yang sudah tua itu jelek, kata beliau. Kekurangan orang yang tua itu lebih membongkar aib. Jadi kalau orang usianya lanjut, semakin menuju senja, semakin tua, kemudian dia bertahan dengan kebodohan itu, semakin membuat dia menampung aibnya, semakin membuat dia tercela. Jika umur sudah tua tidak digunakan untuk memperoleh keutamaan, tidak menerima ilmu, hari-harinya berlalu dengan kebodohan dan kosong dari keutamaan, maka dia lebih utama menjadi anak kecil. Artinya apa? Orang tua itu kalau nggak belajar nggak dikasih uzur. Tapi anak kecil kalau tidak belajar masih diberikan alasan untuk dia. Kalau orang tua tidak mau belajar, mending jadi anak kecil. Kalau orang tua tidak mau menuntut ilmu, mending menjadi balita. Karena hal itu lebih banyak harapannya untuknya dan lebih jelas cita-citanya. Artinya kalau anak kecil dia tidak belajar, dia jelas tujuannya adalah tujuan dia main. Tapi apakah usia dewasa, usia untuk main-main? Tak pantas. Jembatan sudah hampir roboh, pohon sudah hampir tumbang, badai sesaat lagi akan menerpa. Yang tadi dia berjalan di atas tanah, kemudian bermukim di dalam tanah. Maka persiapkanlah ma'asyarul jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bagimu. Ini yang bawa pulpen garis bawahi, yang bawa stabilo dikasih tanda. Cukup bagimu untuk menilai sebagai kekurangan seorang tokoh yang kebodohannya sama dengan anak kecil. Dia pejabat, dia kaya, dia punya nama di tengah masyarakat, tapi dia jahil ilmu agama. Orang ini dikatakan bodohnya seperti anak kecil. Maka anak kecil itu lebih utama. Anak kecil yang bodoh jauh lebih utama daripada dewasa yang jahil. Ini penting, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, aku menyandungkan syair salah seorang ahli adab. Dia mengatakan, idza lam yakun marrus sinina mutarjima anil fadli lil insani sammaituhu tifla. Jika lintasan tahun tidak menjadi penerjemah tentang keutamaan, maka engkau diganti dengan aku, maka aku menamainya dengan anak kecil. Wa ma tanfa'ul a'wamu hina ta'udduha wa lam tastafid fihinna ilman wala fadla. Tahun-tahun yang tidak bermanfaat saat engkau menghitungnya, engkau tidak memperoleh ilmu dan keutamaan pada tahun-tahun itu. Arad dahra min su'it tasarrufi ma'ila ina kulli dhi jahlin ka'annahu bihi jahla. Aku melihat karena penggunaan yang buruk, merasa cenderung kepada setiap pemilik kebodohan, seakan-akan sebab masa kebodohan itu ada. Di sini beliau ingin mengatakan, bahwasanya di sana itu ada orang-orang yang semakin tua semakin bodoh. Artinya apa? Harusnya orang ini dia hidup semakin bertambah usianya. Kemarin di awal-awal kita jelaskan, harusnya semakin bertambah hari semakin menjadikan kita cerdas, bukankah begitu? Tetapi
Di sini beliau sebutkan ya, seakan-akan sebab masa kebodohan itu ada, seakan-akan bertambah tahun mengajarkan kita semakin bodoh. Nah, ini tidak bisa jemaah. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kalian, lahirkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti. Akankah seorang yang hidup bertahun-tahun bertambah usianya ingin seperti keadaan dia sebagai bayi yang jahil? Tentulah tidak. Kita lihat hewan saja, di pertambahan usianya dia berusaha untuk lebih cerdik. Tetapi apakah manusia yang mengatakan dia lebih cerdas daripada hewan kemudian rela dengan kebodohan? Kemudian alasan kedua orang tidak menuntut ilmu adalah, ini alasan yang paling banyak, khususnya adalah para lelaki, suami, atau orang-orang yang diuji ditinggal oleh suami dan sebagainya. Alasan kedua adalah bisa jadi seorang enggan mencari ilmu karena alasan materi. Ini alasan kedua. Ini paling banyak di jamaah. Yang sudah ngaji, yang enggak ngaji, yang sudah puluhan tahun ngaji, sama saja. Alasannya rata-rata ini. Kesibukan mencari materi, ya, kesibukan mencari materi menjauhkannya dari mencari ilmu. Apakah Allah melarang cari materi? Tidak. Tetapi yang salah di sini adalah dia mengarah ke timur, lupa untuk balik ke barat. Dia ke kanan, lupa untuk menoleh ke kiri. Dia cari begitu banyak bagian-bagian dunia, tapi dia tidak menoleh kepada ilmu. Kata beliau, alasan ini meskipun lebih bisa diterima dari alasan yang lain, tetapi hal itu jarang terjadi kecuali bagi orang yang memiliki keserakahan, aib, dan syahwat yang berbudak. Artinya, rata-rata atau sebenarnya orang yang menjadikan materi ini sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu, mereka orang yang serakah dengan dunia. Serakah dengan dunia. Serakah dan tidak pernah merasa cukup. Padahal dengan dia belajar ilmu itu dia bisa tenang dalam menghadapi rezekinya. Tak pernah kita temui orang yang alim risau dengan hari esok. Tak pernah. Justru yang risau dengan hari esok siapa? Orang kaya. Supaya nggak bangkrut, supaya nggak rugi, supaya nggak gulung tikar dan sebagainya. Orang yang berilmu nggak takut dia, jemaah. Karena dia yakin sesungguhnya antara seorang hamba dengan rezekinya itu adalah jodoh yang lebih pasti. Di sana ada orang yang wafat tanpa menemukan suami, ada orang yang wafat tanpa menemukan istri. Tapi adakah orang yang wafat tanpa bertemu rezeki? Nggak ada. Semuanya bertemu dengan rezekinya. Seharusnya dia menggunakan sebuah porsi dari waktunya untuk ilmu. Allah kasih itu sehari 24 jam. Nggak adakah porsi? Kau bangun pagi, pulang sore, untuk duniamu. Allah nggak larang itu. Tapi mana porsi untuk menuntut ilmunya? Karena semua waktu miliknya bukan hanya untuk waktu mencari penghasilan. Kalau kita hidup itu cari makan, apa bedanya kita dengan kera, jemaah? Apa bedanya kita dengan sapi yang kemudian setelah bekerja dikasih makan? Kita hari-hari bekerja itu untuk menguatkan tubuh kita dalam rangka ibadah, bukan untuk dapat rezeki kemudian tidur, besok bangun lagi dapat rezeki tidur lagi. Enggak. Itu subhanallah, itu adalah hewan-hewan ternak. Karena semua waktu miliknya bukan hanya untuk mencari penghasilan. Orang yang bekerja harusnya memiliki waktu untuk istirahat. Dia memiliki waktu yang libur untuk apa? Untuk kerja. Libur dari kerja maksudnya. Barang siapa yang menggunakan seluruh napasnya untuk memperoleh penghasilan dunia hingga tidak meninggalkan waktu untuk selainnya, termasuk waktu untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk hamba dunia. Dan dia adalah tahanan yang terjerat di dalam penjara kerakusan. Allahumma musta'an wa alaihi tukla. Kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW, dan hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Sebentar, saya cek dulu. Sepertinya di terjemah ada yang hilang ya. Nah, di terjemah ada yang hilang. Saya bacakan di cetakan aslinya. Cetakan asli
Ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan likulli syai'in fatra. Segala sesuatu itu punya rasa malasnya, punya masa malasnya. Awalnya dia rajin, kemudian dia malas. Itu segala sesuatu ada itu. Faman kanat fatratuhu ilal ilmi faqad najah. Tapi apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad ini? Siapa yang futurnya, malasnya masih ada dalam majelis ilmu, maka dia menjadi orang yang sukses dan selamat. Maka ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang tidak ada asal usulnya, maksudnya adalah hadis yang dhaif, yaitu jadilah kalian ulama yang saleh. Jika kalian tidak menjadi ulama yang saleh, maka duduklah bersama para ulama, dengarkanlah ilmu yang menunjukkan kalian kepada hidayah, menghalangi kalian dari kehinaan. Maknanya tapi makna yang saleh, makna yang baik. Salah seorang ulama berkata, ya, ini penting, man ahabbal ilma ahatat bihi fadailuhu. Siapa yang mencintai ilmu, maka keutamaan ilmu akan mengelilinginya. Orang tuh kalau punya ilmu dikit aja dia udah bisa mulia jemaah. Apalagi kalau dia jadi ulama. Orang tahu ilmu agama sedikit saja yang bisa dijadikan hujjah, itu sudah menjadikan dia begitu banyak dikelilingi oleh keutamaan-keutamaan. Maka kita harus rajin setiap hari. Tidak ada alasan sebenarnya untuk ibu-ibu untuk tidak hadir di majelis ilmu. Terlebih di komplek-komplek masing-masing sudah banyak majelis ilmu. Maka sebenarnya penyesalan bagi orang yang usianya belum terlalu masuk usia 30, belum usia 40, tetapi dia belum start. Coba dia tanyakan kepada yang lebih tua daripada dirinya, menyesal nggak baru belajar sekarang? Coba belajar dari kehidupan orang lain. Bukankah orang di sekitar kita adalah pengalaman untuk mengajarkan kehidupan, mengajarkan kebahagiaan? Di sana ada orang-orang yang rela bertopang kantongkan untuk hadir di majelis ilmu, tetapi di sana ada remaja-remaja, orang yang belia, orang yang baru menuju angka dewasa, tetapi dia jadikan hal itu sebagai alasan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ahli hikmah berkata, siapa yang bersahabat dengan para ulama, maka dia berwibawa. Siapa yang bersahabat dengan orang yang bodoh, maka dia hina. Ini penting. Setidaknya kita hadir di majelis ilmu, manfaatnya paling tidak ini tanda kutip, Allah ampuni kita. Paling tidaknya itu. Karena malaikat hadir saat ini jamaah. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah punya malaikat yang keliling dunia. Kalau mereka dapat di majelis ilmu, mereka turun. Setelah majelis ilmu itu selesai, mereka kembali kepada Allah, melaporkan, ya Allah, sesungguhnya kami duduk di majelis si fulan, mereka mohon ampun ya Allah. Kata Allah, aku ampuni. Mereka minta surga, aku berikan. Mereka berlindung dari neraka, aku lindungi mereka, kata Allah. Tetapi kata malaikat, ya Allah, kau ampuni mereka. Tapi di majelis ilmu itu ada orang yang sebenarnya niatnya nggak mau hadir, dia cuma ikut kawannya, dia cuma istirahat. Mungkin dia capek, dia duduk di situ, kemudian sambil nunggu temannya mungkin. Tapi kenapa engkau ampuni dia ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makna ya, ini makna saja saya riwayatkan secara makna. Kata Allah, aku juga ampuni dia walaupun tujuan awalnya bukan menuntut ilmu. Karena siapapun yang duduk dengan orang yang menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah rugi. Minimal itu jemaah. Allah ampuni kita. Kemudian sebab alasan yang ketiga yang menghalangi orang untuk menuntut ilmu adalah, ya, dia merasa ilmu itu sulit. Merasa ilmu itu sulit. Di sini beliau sebutkan, barang siapa, beliau sebutkan, bisa jadi dia enggan mencari ilmu karena menyangka ilmu itu sulit dan tujuannya jauh. Susah banget belajar bahasa Arab misalnya. Akhirnya apa? Nah, itulah derita guru bahasa Arab. Begitu, dari mana? Dari sana. Dulu saya pernah mengajar kurang lebih 37 orang, sisanya 4 orang. Akhirnya apa? Ustaz mundur aja lah ya, gak ada kawan. Subhanallah. Gitu, merasa sulit. Sebenarnya jamaah, sesuatu itu bukankah semakin sulit semakin berharga? Harusnya kan begitu.
Mana yang lebih gampang, mendapatkan tanah atau mendapatkan emas? Saya tanya lagi, mana yang lebih berharga, lebih sulit, mendapatkan tanah atau mendapatkan emas? Lebih sulit mana? Mendapatkan emas. Kenapa lebih sulit? Karena emas kalau dijual lebih berharga. Sama, semakin sulit kita dapatin ilmu itu karena ilmu itu semakin berharga. Karena syaitan gak mau tinggal diam, membiarkan kita di situ. Ilmu sihir mudah untuk dapat, mudah. Apa? Ya tinggal melalaikan diri, melanggar syariat, gampang. Tetapi yang gampang seperti ini belum tentu adalah jalan keselamatan. Nah, bisa jadi dia enggan mencari ilmu karena menyangka ilmu itu sulit dan tujuannya. Dia khawatir kurang cerdas dan kurang cerdik. Aduh, IQ saya kurang loh Ustaz, nggak paham loh. Bukan itu sebenarnya alasannya. Bukan itu, nanti kita akan sebutkan. Sangkaan tersebut adalah alasan orang yang mempunyai kekurangan dan kekhawatiran yang lemah. Karena mempercayai informasi sebelum diuji adalah kebodohan. Dia belum coba tapi udah mundur. Dia belum memaksakan diri tapi udah menyimpulkan diri. Nah ini nggak bisa coba. Bayangkan seorang wanita baru nikah, kemudian dia mau masak untuk suami baru, bukan suami baru ya, maksudnya untuk suami yang dia baru nikah ini. Tapi dalam hatinya dia berpikir, ini kayaknya nggak enak deh. Kira-kira akan enak nggak? Nggak bakalan, karena dia sudah memikirkan tidak enak. Sudah ada sugesti bahwa dia nggak mampu. Dan itu yang membuat orang sulit rata-rata, jemaah. Kekhawatiran sebelum ujian adalah kelemahan. Belum ujian udah kayaknya nilai anak kecil deh. Oh, udah habis. Gak bisa itu, gagal di awal. Bukankah konsep pedagang itu harus siap rugi? Nah, baru kemudian dia bisa berhasil. Sama, orang yang menuntut ilmu, dia awalnya dimulai dengan tidak paham. Tapi pertanyaannya, orang yang tidak paham tapi dia menuntut ilmu, dengan orang yang tidak paham belum melangkah menuntut ilmu, siapa yang lebih tidak paham? Orang yang belum melangkah. Maka setidaknya Anda punya usaha. Makanya disebutkan di sini oleh penyair, wala takunanna lil umuri hayuban fa ila khaybatin yasirul hayub. Janganlah engkau menjadi penakut dalam menggapai kebaikan, karena kekecewaan adalah tempat kembali bagi orang yang penakut. Berkata sahabat yang mulia, saya agak sedikit ngebut karena ini masih panjang. Berkata Abu Hurairah, atau seorang berkata kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah, dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, aku ingin belajar ilmu tapi aku khawatir, aku takut menyia-nyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Ini garis bawahi. Cukuplah disebut sebagai menyia-nyiakan ilmu ketika engkau meninggalkan ilmu. Tadi orang ini takut belajar, khawatir nggak mampu sehingga ilmu disia-siakan. Kata Abu Hurairah, dengan engkau tidak menuntut ilmu, itulah bentuk menyia-nyiakan ilmu. Meskipun memang kecerdasan itu bertingkat-tingkat, kecerdikan itu berbeda. Orang yang mendapatkan sedikit porsi kecerdasan, dia tidak seharusnya berputus asa. Tidak pantas dia merasa lemah, meskipun ilmunya sedikit, meskipun dia merasakan hal itu sulit. Meskipun dia memperoleh ilmu hanya secuil saja, yang mengeluarkannya, yang penting adalah ilmu tersebut mengeluarkannya dari lingkaran kebodohan menuju tingkatan ilmu yang rendah, walaupun dia baru awal. Kemarin kita sebutkan di awal-awal pertemuan apa? Allah berkata dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, beliau sebutkan di sini, meskipun lembut, air itu bisa mempengaruhi terhadap sumbatan batu besar, batu yang keras. Ditetesi air pengaruh nggak? Pengaruh. Akan berlobang, akan retak dan seterusnya. Ada kisah ulama seperti itu. Seorang ulama, dia menuntut ilmu merasa sulit banget. Akhirnya dia berpikir, saya harus pulang nih, nggak bisa, saya nggak mampu. Akhirnya pulang dia, kemudian dia capek istirahat. Dia melihat batu ditetesi oleh air. Tik, tik, tik.
Dia lihat batu itu berlobang. Dia mengatakan apa jemaah? Batu yang keras bisa dipengaruhi oleh air yang lembut. Dan akalku, hatiku tidak sekeras batu. Maka dia balik lagi jemaah. Jadi dia ulama. Nah, ini penting jemaah. Penting untuk kita ketahui hal ini, ya. Lalu bagaimana mungkin ilmu suci tidak berpengaruh terhadap jiwa yang mencintai dan menginginkan serta terhadap pelajar yang kosong. Artinya sebenarnya bukan kita nggak mampu jemaah, tapi kita nggak cinta sama ilmu, nggak cinta. Dulu saya tidak bercerita tentang orang di sini ya. Saya kira orang di sini orang yang sangat sayang pada suami mereka. Dulu mungkin ada seorang wanita, ya kalau ada ya mohon maaf, saya tidak sengaja berarti. Dulu ada seorang wanita yang di awal-awal pernikahannya itu dia sangat mengabdi kepada suaminya. Kenapa? Karena dia cinta sama suaminya. Tapi setelah muncul kebencian, muncul semakin pudar, semakin luntur itu rasa cinta, apakah dia akan mengabdi seperti dahulu lagi? Tidak mungkin. Karena seorang akan berkorban untuk sesuatu yang dia apai, dia cintai. Ini konsep hidup jemaah. Kalau kita mencintai sesuatu pasti kita kejar itu. Kenapa kita tidak mengejar ilmu? Kenapa ilmu terasa sulit bagi kita? Karena kita tidak cinta ilmu. Di sana ada orang yang rela susah payah, capek mendaki gunung untuk mendapatkan keindahan pemandangan. Karena dia cinta itu. Di sana ada orang yang dia kerja setahun, dia persiapkan akhir tahun untuk buang duit ke Perancis, ke Jerman, ke Inggris, ke London, untuk apa jemaah? Karena dia cinta dengan hal itu. Maka apakah kita sebagai muslim tidak cinta kepada ilmu? Demi Allah itu tidak wajar. Demi Allah itu tidak wajar. Karena malaikat disebutkan beliau ini sesungguhnya malaikat, kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dan yang lainnya, innal malaikata la tadau ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu itu. Alasan yang keempat, subhanallah, sepertinya kita nggak akan sampai juga ini. Alasan yang keempat yang menghalangi seorang menuntut ilmu adalah, alasan yang keempat ya, adalah kata beliau di sini, alasan keempat yang menghalangi orang untuk menuntut ilmu adalah dia mengira atau dia menyangka bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu sibuk. Orang yang menuntut ilmu itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu sibuk. Maksudnya adalah apa? Dia itu nggak mau terlalu sibuk, maunya nyantai, gitulah maksudnya. Beliau katakan di sini di poin keempat, bisa jadi orang yang bodoh itu enggan mencari ilmu karena dia membayangkan pekerjaan ahli ilmu itu sibuk dengan urusan yang datang silih berganti. Majelis ilmu ini, majelis ilmu itu, ini dan itu, terus dia lihat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia melarikan diri dari ilmu tanpa kenal lelah untuk menjauhi ilmu dan menerima tanda kekurangan ilmu. Dia lari dari ilmu. Aduh, sibuk banget deh jadi orang yang punya ilmu. Lari dia, karena dia mau hidupnya bersantai-santai. Jika dia melihat tempat tinta, dia merasa sial. Kalau lihat buku, merasa futur. Lihat kitab, merasa malas. Jika dia menemukan buku, dia menjauhi. Jika dia melihat manifestasi ilmu, dia melarikan diri. Seakan-akan dia tidak melihat orang yang berilmu yang datang dan orang yang bodoh yang menjauh. Artinya apa? Kalau kumpul sama orang berilmu itu, orang bahas ilmu, aduh anak pulang dulu ya, kayaknya beristirahat nih. Tapi kalau makan daging, paham makan daging? Apa kira-kira? Ghibah. Enak nih kayaknya stik daging. Allahu Akbar. Ini jamaah, entah kemana kita harus jawab. Entah bagaimana kita harus jawab pertanyaan Allah kalau Allah tanya kepada kita. Begitu banyak dihadirkan kepada kita guru-guru yang mereka rela bertahan di sini untuk mendampingi para penuntut ilmu. Tetapi ternyata kita berpaling. Kita ada tapi seperti orang buta, punya telinga tapi seperti orang yang tuli.
Subhanallah, semoga Allah maafkan kita. Kata beliau di sini, aku melihat para pemangku jabatan dan status yang ada berada pada tingkatan ini. Artinya orang yang punya jabatan, ya, orang yang dieluk-elukan oleh manusia itu, rata-rata mereka seperti ini. Kalau ketemu ulama diremehkan, kalau diajak ke majelis ilmu nggak betah. Kan biasanya gitu tuh pejabat-pejabat. Paling duduk di awal doang, habis itu izin. Subhanallah. Maka kata beliau di sini, beliau memberikan pengalaman sendiri. Aku menyembunyikan tempat tinta dan buku yang aku bawa agar aku tidak terlihat berat di hadapan mereka. Jadi beliau ini ingin muamalah dengan manusia, tapi dia tahu nih manusia ini gak suka dengan orang yang berkesinambungan dengan ilmu. Maka dia sembunyikan tintanya agar orang ini gak merasa sulit untuk duduk bersama beliau. Meskipun menjauhi mereka menyenangkan dan menjadi kebaikan, mendekati mereka terasa resah dan merusak. Nah ini jamaah, carilah orang yang semangat menuntut ilmu sebagai kawan. Karena minimal ya jemaah, minimal ilmu tersebut akan mengajarkan kepada kita betapa indahnya air mata di saat sendiri, betapa pentingnya getaran jiwa ketika dibaca ayat-ayat Ar-Rahman. Ilmu tersebut mengajarkan kepada kita bahwa cahaya bintang di atas lembaran-lembaran air itu jauh lebih indah daripada kobaran api. Semoga ibu-ibu paham bahasa saya. Nah, meskipun menjauhi mereka menyenangkan dan menjadikan kebaikan, mendekati mereka terasa resah dan rusak. Kemudian di sini beliau sebutkan Bozok Meher. Ini siapa kemarin Bozok Meher? Panglima perang Persia. Dia berkata, kebodohan dalam hati seperti air di tanah, merusak sekitarnya. Maksudnya gini, air kalau ada di sekitar tanah, mendem, tergenang gitu, kemudian dilewati orang, kira-kira apa yang terjadi? Becek, hancur, gitu kan ya. Itu maksudnya kata beliau. Kebodohan dalam hati itu seperti air di tanah, merusak sekitarnya. Dia yang tergenang, kemudian ada yang lewat, berlalu hari demi hari. Ini lewat, itu lewat, kemudian apa terjadi? Semua sekitarnya menjadi rusak. Kata beliau, tetapi menghadapi mereka, aku mengikuti hadis yang diriwayatkan dari Abu Ash'as, dari Utsman, dari Sauban, dia bersabda, hadis ini adalah hadis yang dhaif jamaah. Ditulis di situ hadisnya adalah hadis yang dhaif, yaitu bergaulah dengan manusia sesuai akhlak mereka dan berbedalah terhadap perbuatan mereka. Maksudnya adalah tetap bergaul dengan manusia, tapi jangan berakhlak buruk seperti mereka berakhlak buruk. Kata beliau, oleh karena itu salah seorang sastrawan berkata, rubba jahlin waqaitu bihi ilman wasafahin hamaitu bihi hilman. Seringkali kebodohan itu aku jadikan sebagai perlindungan dari ilmu, dan kedunguan aku jadikan pertahanan dari lapang dada. Maksudnya apa? Seringkali orang itu menjadikan kebodohan tersebut sebagai alasan dia untuk menjauhi ilmu. Artinya apa? Karena dia nggak ngerti ilmu, dia nggak mau dekat dengan penuntut ilmu. Karena dia jahil, dia nggak mau dekat dengan orang yang punya ilmu. Kebodohannya ini dijadikan tameng untuk menjaga jarak dengan orang yang memiliki keutamaan. Dan ini hina jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang bodoh pada tingkatan ini merupakan bagian dari orang yang tidak diharapkan kebaikan dan tidak bisa diinginkan keuntungannya. Artinya gini, orang yang merasa ilmu itu menyulitkan, merasakan bahwa orang yang berilmu itu nggak enak duduk sama mereka, nggak nyaman duduk sama orang berilmu, itu adalah orang yang nggak diharapkan kebaikan. Nanti kita akan sebutkan insyaallah ucapan Ali bin Abi Thalib. Karena orang yang meyakini bahwa ilmu itu adalah aib, meninggalkan ilmu adalah hiasan, kebodohan memiliki penggemar yang sungguh-sungguh, dan ilmu dijauhi serta kemiskinan, maka ketersesatan kuat, sempurna, dan mustahil mendapatkan petunjuk. Orang yang menghinakan ilmu, orang yang merasakan ilmu sumber kemiskinan, maka dia tidak akan mendapat kebaikan jemaah. Dia ini adalah golongan manusia kelima yang disebutkan oleh Ali di dalam 5 tipe manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali menyebutkan 5 tipe manusia. Kata Ali radhiyallahu taala anhu,
ugdu aliman. Kata Ali bin Abi Thalib, ini ada 5 tipe manusia ya. Jadilah engkau seorang penuntut ilmu, ini pertama. Kemudian au muta'alliman, yang kedua, kalau engkau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, maka belajarlah engkau, jadilah orang yang menuntut ilmu. Yang kedua itu. Yang ketiga, au mustami'an, kalau engkau tidak mampu menjadi pelajar, maka jadilah pendengar yang baik. Itu ketiga. Yang keempat, kalau enggak mampu juga, au muhibban, jadilah orang yang cinta dengan ilmu. Wala takunil khamis fatahlak, jangan jadi golongan yang kelima engkau binasa. Apa tadi itu? Benci ilmu, meremehkan ilmu, merasa ilmu sumber kesialan dan sebagainya. Ini penting untuk kita pegang, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan di sini hadis, tapi hadis ini dhaif, yaitu sebuah ucapan yang mengatakan, hadisnya dhaif di sini ya, hadis dari Abdurrahman, diriwayatkan Khalid Al-Khazza dari Abdurrahman bin Abi Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa liman hadhi haluhu fil 'adl nafa wala fil istislahi matma." Saya kira tidak perlu saya bacakan ini ya, karena kita akan meringkas, karena hadis ini dhaif juga. Kemudian kata beliau di sini, tingkatan orang yang bodoh ini, yang melarikan diri dari ilmu, melawan sedemikian rupa terhadap orang berilmu, menentang orang berilmu. Kata beliau di sini, melihat akal serendah itu. Jadi mereka meremehkan akal, melarikan diri dari orang yang berakal seperti itu, meyakini bahwa orang yang berakal adalah orang yang sial, orang yang dungu mendapatkan kenikmatan. Itu sudah cukup bagimu untuk menyatakan bahwa i'tiqad mereka, keyakinan mereka tentang akal dan ilmu itu tersesat. Apakah mereka berhak mendapatkan kebaikan atau berhak mendapatkan tempat keutamaan? Tentulah tidak. Orang yang mengatakan bahwa kedunguan itu nikmat, kebodohan itu nikmat, sementara ilmu itu sebab kesialan, maka orang seperti ini enggak pantas diberikan keutamaan. Salah seorang sastra Arab berkata, ini bagus ucapannya. Kata beliau apa di sini? Akhbasun nasil musawi bainal mahasini wal masawi. Allahu akbar. Indah sekali ini kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab ya. Akhbasun nasil musawi bainal mahasini wal masawi. Ya, manusia yang paling buruk adalah manusia yang menyamakan antara kebaikan dan keburukan. Keburukan satu, kebaikan yang satu. Keburukan dan kebaikan ini kan berlawanan. Keburukan di sisi timur, kebaikan di sisi barat. Orang yang menyamakan antara kebaikan, inilah orang yang menamakan antara kebaikan dan keburukan, inilah orang yang paling buruk. Karena tidak pernah sama antara air dan minyak. Tak akan pernah sama antara hitam dan putih. Tak akan pernah sama antara kejahilan dan ilmu. Alasannya, bisa jadi mereka berpendapat bahwa orang yang berakal itu tidak mendapatkan nikmat dan orang berilmu tidak mendapatkan rezeki. Lalu mereka menyangka bahwa ilmu dan akal adalah sebab sedikitnya kenikmatan dan rezeki. Mata mereka tidak memperhatikan ketidakpuasan mayoritas orang dungu dan ditinggalkan mayoritas orang bodoh. Karena orang yang berakal dan ulama itu lebih sedikit, tetapi memiliki nama yang baik dan keutamaan. Jadi tolak ukur kenapa ada di sana orang-orang yang benci dengan ilmu, karena menurut mereka itu nggak pernah ada ulama yang kaya, nggak pernah ada ulama yang kaya. Nah itu menurut mereka, kalaupun ada secuil. Jadi menurut mereka mending sibuk dengan dunia daripada sibuk dengan ilmu. Itu tolak ukur mereka. Nah oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan al-ulama'u ghuraba'u li kasratil juhal. Para ulama itu adalah orang yang asing, ghuraba. Kenapa mereka asing? Karena orang bodoh itu terlalu banyak. Ketika nama baik keutamaan para ulama mengemuka dan kebetulan sebagian dari mereka memiliki kenikmatan sedikit, maka mereka dipuji-puji sebagai orang istimewa, terkenal dan teridentifikasi, sehingga mereka menjadi objek telunjuk orang-orang yang mencari kesalahan dan diperhatikan oleh isyarat orang-orang yang senang dengan kesusahan orang lain. Di sini kesimpulannya adalah jamaah bahwa
Kalau kita melihat bahwa kekayaan itu dari harta, maka kita pasti akan meremehkan ilmu yang mulia. Tetapi kalau kita melihat bahwa ilmu tersebut adalah harta terbaik, maka para ulama lah orang yang paling kaya. Adapun orang-orang yang bodoh dan dungu, karena jumlah mereka sangat banyak dan tidak memiliki ciri-ciri khusus, maka tidak ada yang memperhatikan mereka. Orang miskin di antara mereka tidak diperhatikan dengan mata yang mencari kesalahan. Orang yang di pikirannya sempit di antara mereka tidak menjadi objek telunjuk aib. Jadi di sana orang yang benci ilmu itu justru memuji orang jahil daripada memuji ulama. Oleh karena itu, orang bodoh yang mendapatkan rezeki menyangka bahwa kefakiran dan kesempitan hanya menimpa ilmu dan akal, bukan kebodohan dan kedunguan. Jadi mereka punya tolak ukur bahwa kemiskinan dan kesulitan itu sebabnya ilmu. Makanya di sana sudah banyak orang-orang yang berkesimpulan, nah kalau kamu sekolah di situ, misalnya di sekolah di pesantren, nanti kerja apa anakmu? Ibu, nanti kalau anak ibu kerja sekolah di pesantren, nanti gimana rezekinya? Nah ini orang-orang seperti ini sama dengan pembahasan beliau di sini. Jika engkau memuji persoalan orang bodoh dan dungu, meskipun mereka banyak, maka engkau pasti menemukan bahwa mayoritas orang bodoh itu dijauhi. Orang yang punya status dan kaya dari kalangan mereka menjadi perhatian dan terkenal karena kondisi itu mencengangkan, diterima sebagai hal yang aneh. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya tapi dia bodoh, tapi dimuliakan oleh manusia, ini aneh sebenarnya. Dia kaya, bodoh, tapi orang memuliakannya. Ini sebuah aib sebenarnya. Karena sejatinya kebodohan tidak pernah membawa kemuliaan. Kita langsung ke paragraf setelahnya. Sejak zaman dahulu, perhatikan ini, manusia tercengang dan mengambil pelajaran dari hal itu. Sehingga ada yang bertanya kepada Bosok Meher, apa sesuatu yang paling mencengangkan? Apa kata Panglima Perang Rusia ini? Yang paling mencengangkan adalah orang bodoh yang sukses. Orang bodoh yang sukses itu paling mencengangkan. Dan orang cerdas yang mendapatkan petaka itu mencengangkan. Kok bisa orang bodoh dianggap sukses, tapi orang cerdas dianggap hina? Kan itu aneh. Karena ini luar biasa ucapan beliau ini. Tetapi rezeki itu didapatkan sesuai porsi dan kesungguhan, bukan sesuai ilmu dan akal. Ini Ibu, saya ingin jelaskan sedikit. Tadi mereka mengira bahwa orang itu kalau sibuk menuntut ilmu dia nggak akan kaya. Tapi orang kalau dia kerja meninggalkan majelis ilmu, dia akan kaya. Maka apa kata beliau di sini? Yakinlah bahwa ilmu itu, bahwa rezeki itu ditetapkan porsinya sesuai takdir. Sesuai takdir. Jadi kalau ada orang kaya, kalau ada orang bodoh yang kaya, yang menjadikan dia kaya itu bukan kebodohannya, tapi apa? Takdir. Paham di sini? Di situ yang menjadi poin yang ingin dijelaskan oleh beliau di sini. Makanya beliau sebutkan sebagai hikmah dari Allah yang menunjukkan kekuasaannya dan berjalannya urusan sesuai dengan kehendaknya. Ahli hikmah berkata, ini bagus ucapannya. Ahli hikmah berkata, kata beliau, "Lau jarratil aqsamu ala qadril uqul, lam ta'isil bahaim." Allahu Akbar. Kata beliau, seandainya rezeki itu berjalan sesuai dengan kadar ukuran IQ seseorang, akal seseorang, maka tentulah hewan tidak akan bisa hidup. Kan begitu? Hewan gak punya akal. Kalau ternyata akal itu adalah semena-mena, semata-mata akal itu menjadi sebab orang itu banyak rezeki, maka apa? Hewan gak bakalan dapat. Tapi rezeki ini peran apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Tammam beliau bersyair di sini, syairnya sangat indah. Kata beliau, "Yanalul fata min aishihi wa huwa jahilun, wa yubdil fata min dahrihi wa huwa alimu. Walau kanatil arzaqu tajri 'ala al-hija, halakna idzan min jahlihinna al-bahaimu." Seorang pemuda itu hidup dengan kenikmatan padahal dia bodoh. Selama hidupnya seorang mendapatkan petaka padahal dia berilmu. Seandainya rezeki diberikan sesuai akal, maka hewan yang bodoh itu pasti lebih binasa.
Maksudnya di sini adalah kalau kita melihat orang bodoh yang kaya, jangan kau anggap itu sebagai nikmat. Jangan sama sekali, jangan. Karena memang kekayaan itu bukan ukuran kebahagiaan, sama sekali tidak. Kemudian Ka'ab bin Zuhair juga bersyair, kata beliau, "Lau kuntu a'jabu min syai'in la'ajabani sya'yul fata wa huwa makhbu'un lahul qadaru yas'al fata li umurin laysa yudrikuha wan nafsu wahidatun wal hammu muntashiru." Jika aku heran terhadap sesuatu, maka yang membuatku heran adalah usaha seorang pemuda yang takdirnya disembunyikan. Seorang pemuda berusaha mendapatkan sesuatu yang tidak bisa digapainya. Jiwa itu satu, tapi keinginannya itu bertebaran. Maksudnya di sini adalah aneh. Kalau saya boleh aneh, kata beliau, saya itu akan merasa aneh dengan orang yang mati-matian mencari dunia, padahal dia nggak tahu sama sekali, padahal dia itu tidak mengerti sama sekali apakah rezekinya tersebut akan bertambah dengan sungguh-sungguhnya. Ada orang santai tapi rezekinya banyak, ada orang yang memeras keringat banting tulang tapi rezekinya sempit. Kembali ini kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan akal adalah kebahagiaan dan penerimaan, meskipun harta sedikit dan kondisi sempit. Kebodohan dan kedunguan adalah kesengsaraan dan penolakan, meskipun banyak harta dan kondisi lapar. Karena kebahagiaan bukan diperoleh dengan banyaknya harta. Perhatikan ucapan beliau selanjutnya, betapa banyak orang yang berharta sengsara, sedangkan orang yang sedikit hartanya bahagia. Bagaimana mungkin orang bodoh kaya bisa bahagia sedangkan kebodohan merendahkannya? Kok bisa orang kaya bodoh itu dibilang bahagia padahal bodoh itu petaka? Atau bagaimana mungkin orang berilmu dan fakir bisa sengsara sedangkan ilmu itu mengangkat derajatnya? Ini saya selalu tekankan ini, ibu-ibu. Jangan pernah kalau kita punya ilmu kita merasa miskin. Jangan pernah. Jangan pernah kita punya ilmu kita merasa rendah derajatnya. Jangan pernah. Karena itu membedakan kita dengan hewan. Di sana ada orang-orang yang setiap hari bisa makan, mungkin kita sulit makannya. Tapi ingat, hewan setiap hari makan. Tapi apakah hewan punya ilmu? Enggak. Maka ilmu ini sebuah keutamaan, mengangkat derajat kita. Sepantas-pantasnya yang menghilangkan kesedihan kita tatkala kita lapar adalah Allah masih kenyangkan hati dengan ilmu. Biarlah kerongkongan kering, asalkan jiwa subur. Biarlah perut terasa lapar, lambung terasa sakit, asalkan kalbu selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Dalam pepatah hikmah disebutkan, dalam pepatah hikmah disebutkan, kam min dzalilin a'azzahu ilmuhu wa min azizin adzallahu jahluhu. Betapa banyak orang yang hina dimuliakan oleh ilmunya, betapa banyak orang yang mulia dihinakan oleh kebodohannya. Kemudian Abdullah bin Mu'ad berkata, kenikmatan orang bodoh adalah seperti taman di atas sampah. Ini indah sekali jemaah. Perhatikan, saya ulangi lagi. Berkata Abdullah bin Al-Mu'taz, nikmatul jahil karaudatin ala mazbalatin. Kenikmatan yang dirasakan oleh orang bodoh itu seperti apa? Seperti taman di atas tempat sampah. Kau lihat bunganya luar biasa, ada yang ungu, ada yang jingga, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah. Bagus bunganya. Tetapi tempatnya di mana? Tempat sampah. Apakah akan menimbulkan manfaat? Justru menghadirkan penyakit. Rupanya indah tapi aromanya busuk. Kelihatannya menawan tapi menghadirkan derita dan penyakit karena berdekatan dengan sampah. Itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang jahil. Karena itu tertipu dengan rupa, namun ternyata jiwanya dahaga. Dia merasa orang yang paling luar biasa, tetapi ternyata batinnya sengsara karena kejahilannya. Salah satu ahli hikmah berkata, setiap kali kenikmatan orang bodoh itu baik, maka semakin bertambah jelek. Artinya orang bodoh itu semakin punya harta, semakin buruk dia, bukan semakin mulia. Ada seorang berkata kepada anaknya, nasihati anaknya, wahai anakku, belajarlah ilmu. Jika kalian tidak mendapatkan bagian dari dunia,
karena kalian menuntut ilmu, maka waktu yang mencela kalian itu lebih baik lebih aku sukai daripada waktu yang dicela karena kalian. Paham tidak ini Ibu? Kalian dicela karena waktu itu lebih baik daripada waktu yang dicela karena kalian. Maksudnya apa? Kalian menuntut ilmu, kemudian orang mencela kalian, itu lebih baik daripada waktu tersebut hina karena kebodohan kalian. Oh, zaman ini, tahun ini, orang-orangnya orang bodoh. Yang dicela waktu atau bukan? Waktu. Tapi siapa yang salah sebenarnya? Orang yang bodoh. Di negeri ini, di kota ini, di komplek ini, orangnya bodoh-bodoh semua. Yang disalahkan apa? Tempatnya. Padahal seharusnya siapa? Orangnya. Kalian dicela karena rutin menuntut ilmu, itu lebih aku sukai daripada waktu itu dicela karena kebodohan kalian. Kemudian sebagian ahli adab berkata, siapa yang tidak mendapatkan harta karena sebab ilmu, maka dia telah mendapatkan keindahan ilmu. Salah satu ahli adab mengucapkan syairnya, saya langsung ke terjemahnya. Seorang yang dengki, hatinya sakit, menyembunyikan rintihan, mengorbankan kemurungan hati ketika sedih. Dia mencela karena aku berangkat mencari ilmu. Aku menghimpun para perawi dan ilmunya di sisiku. Aku menghafal inti yang bisa aku ambil manfaatnya. Lalu aku mengetahui awal dan penopang ucapan. Aku menghafal inti yang bisa aku ambil manfaatnya. Dia menyangka bahwa ilmu tidak bisa menghasilkan kekayaan. Dia berbaik sangka kepada kebodohan yang hina. Wahai orang yang mencelaku, biarkan aku bersungguh-sungguh dengan nilaiku, dengan ilmu. Ucapan terakhirnya paling bagus. Apa kata beliau? Nilai semua manusia adalah apa yang mereka perbuat dengan baik. Paham ini? Kalau paham saya akan jelaskan. Nilai semua manusia adalah apa yang mereka perbuat dengan baik. Maksudnya gini, kan di sana ada orang yang menekuni dunia ini, ada yang menekuni dunia itu. Ada yang mungkin di bagian IT, ada yang mungkin di majelis ilmu agama, ada yang mungkin menekuni usaha dagangnya. Maka di mana orang itu serius, itulah nilainya. Kalau orang itu serius bekerja cari dunia, berarti dia budak dunia. Kalau orang itu serius ibadah, berarti dia hamba Allah. Kalau orang itu serius menuntut ilmu, berarti dia orang mulia. Sesuai dengan apa yang kita tekuni, itulah nilai kita. Kalau kita suka gosip misalnya, itulah nilai kita. Seperti sampah. Kalau kita suka menolong orang, itulah nilai kita. Seperti matahari yang tidak pernah bosan terbit di pagi hari. Mungkin ibu-ibu bengkong belum terbiasa dengan ucapan saya seperti ini ya. Yang di Batam Center sering saya ucapkan kata-kata peribahasa. Dan terkadang saya ingin mengungkapkan itu supaya tahu, begitulah seharusnya kita. Maka usaha apa yang kita tekuni dalam artian kita itu hobinya apa, itulah nilai kita jamaah. Kalau hobi kita santai malaikat menghadap kita jamaah. Kalau hobi kita merintih karena dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah memaafkan kita. Kalau kita lebih condong kepada dunia, kita budak dunia. Kalau kita condong kepada ilmu, tinggi martabat kita. Kemudian di sini beliau berdoa, dan saya tidak akan baca di sini, kita percepat. Kemudian paragraf kedua beliau katakan, bagi orang yang menjauhi ilmu, seharusnya dia mencintai ilmu. Bagi orang yang mencintai ilmu, seharusnya dia mencari ilmu. Bagi orang yang mencari ilmu, seharusnya dia memperbanyak ilmu. Bagi orang yang memperbanyak ilmu, seharusnya dia mengamalkan ilmu. Orang yang tidak mencari ilmu, tidak mempunyai hujah dan argumentasi. Orang yang melalaikan ilmu tak punya alasan. Sungguh indah apa yang diucapkan seorang penyair di sini, yang artinya janganlah kalian memaafkan perbuatan jelekku. Itu syair setelahnya. Beliau katakan orang yang betul syair itu ya. Nah, janganlah kalian memaafkan perbuatan jelekku. Orang yang berbuat jelek dan dimaafkan adalah seburuk-buruk orang. Artinya gini, ada orang yang malas, kemudian kita kasih uzur. Kira-kira semakin baik atau semakin buruk dia? Semakin buruk. Dia udah buat kesalahan, tapi dikasih uzur. Maka hal ini adalah kesalahan demi kesalahan. Harusnya dia dihukum. Seorang tidak boleh menunda pekerjaannya dengan janji yang bohong.
dan memberikan harapan bahwa kesibukan kontinu akan berhenti. Karena setiap waktu mempunyai kesibukan, setiap zaman mempunyai alasan. Intinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau menuntut ilmu jangan ditunda. Jangan ditunda. Kita masuk kepada ucapan Abu Hurairah di paragraf berikutnya. Abu Hurairah berkata, hadis ini adalah hadis yang tidak ada sanadnya, tetapi kita ambil maknanya. Belajarlah ilmu sebelum dia dihilangkan. Ilmu itu hilang sebab kepergian pemiliknya. Ini setara dengan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya tidak akan baca, tapi saya akan ringkaskan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sudah tahu keutamaan ilmu dan alasan-alasan yang kita bacakan tadi tidak pantas menjadi alasan untuk kita tidak menuntut ilmu, yang sebagai closing dari majelis ini adalah kita menuntut ilmu harus ikhlas. Bukan agar dikatakan sebagai seorang ustaz, bukan sebagai dikatakan sebagai orang yang sudah hatam banyak kitab, bukan untuk selevel dengan ulama, bukan untuk bisa berdebat dengan orang-orang jahil, bukan untuk bisa mengalihkan jempol manusia kepada kita dan lisan untuk memuji kita, tapi menuntutlah ilmu karena Allah. Karena siapa yang menuntut ilmu karena dunia, maka dia diharamkan, maka dia akan dijauhkan dari mencium aroma surga, dan dia telah meletakkan tempat duduknya, memesan tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita pekan depan lanjutkan di halaman 55 di awal dan akhir ilmu. Insyaallah azza wajalla. Pekan berikutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab gagalnya penuntut ilmu. Sebab-sebabnya gagal dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.